Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan. Bersyukur juga pada saat ini kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga kita masing-masing dan beribadah bersama. Dan lebih bersyukur lagi pada kesempatan kali ini firman Tuhan akan menyapa kita semua. Akan tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kristus Raja yang mulia dan rendah hati, pada kali ini kami sungguh berterima kasih. Di tengah-tengah keterbatasan kami, ketidakberdayaan kami, dan ketidakmampuan kami, Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah dan merenungkan firman Tuhan. Curahkanlah kami dengan roh-Mu Tuhan, agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan apa yang hendak Tuhan ajarkan kepada kami. Buka hati dan telinga kami, agar firman Tuhan itu merasuk dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Yesus Kristus pada hari ini diambil dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46 yang berbunyi demikian. Apabila Anak Manusia datang sebagai Raja diiringi semua malaikatnya, Ia akan duduk di atas tahtanya yang mulia. Segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Lalu Ia akan memisahkan mereka menjadi dua kumpulan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan dikumpulkan di sebelah kanannya, dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian raja itu akan berkata kepada orang-orang di sebelah kanannya, "Marilah kalian yang diberkati oleh Bapa-Ku, masuklah ke dalam kerajaan yang disediakan bagimu sejak permulaan dunia. Sebab pada waktu aku lapar, kalian memberi aku makan, dan pada waktu aku haus, kalian memberi aku minum. Aku seorang asing, kalian menerima aku di rumahmu. Aku tidak berpakaian, kalian memberikan aku pakaian. Aku sakit, kalian merawat aku. Aku dipenjarakan, kalian menolong aku." Lalu orang-orang itu akan berkata, "Tuhan, kapan kami pernah melihat Tuhan lapar, lalu kami memberi Tuhan makan, atau haus, lalu kami memberi Tuhan minum? Kapan kami pernah melihat Tuhan sebagai orang asing, lalu kami menyambut Tuhan ke dalam rumah kami? Kapan Tuhan pernah tidak berpakaian, lalu kami memberi Tuhan pakaian? Kapan kami pernah melihat Tuhan sakit atau dipenjarakan, lalu kami menolong Tuhan?" Raja itu akan menjawab, "Ketahuilah, waktu kalian melakukan hal itu, sekalipun kepada salah seorang dari saudara-saudaraku yang terhina, berarti kalian melakukannya kepadaku." Lalu raja itu akan berkata kepada orang-orang di sebelah kirinya, "Pergilah dari sini, jahanam. Masuklah ke dalam api yang tidak bisa padam, yang sudah disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab pada waktu aku lapar, kalian tidak memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kalian tidak memberi aku minum. Aku seorang asing, kalian tidak menerima aku di dalam rumahmu. Aku tidak berpakaian, kalian tidak memberi aku pakaian. Aku sakit dan dipenjarakan, kalian tidak merawat aku.
Lalu mereka akan berkata kepadanya, Tuhan, kapankah kami melihat Tuhan lapar, atau haus, atau sebagai seorang asing, atau tidak berpakaian, atau sakit, atau dipenjarakan, dan kami tidak menolong Tuhan? Raja itu akan menjawab, ketahuilah, pada waktu kalian tidak mau menolong salah seorang yang terhina ini, berarti kalian tidak mau menolong aku. Maka orang-orang itu akan dihukum dengan hukuman yang kekal. Sedangkan orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan mengalami hidup sejati dan kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, tidak dapat dipungkiri perkembangan dunia saat ini cukup pesat. Perkembangan teknologi cukup cepat. Ketika kita tidak bisa mengikuti arus perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, mungkin kita akan tergerus oleh zaman. Dan oleh karena perkembangan teknologi juga, kita juga dapat bersyukur. Di tengah-tengah pandemi ini, kita masih bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita masih bisa beribadah walaupun tidak secara langsung kita bertatap muka. Banyak manfaat dari perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Tetapi di tengah-tengah perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang cukup cepat dan pesat ini, ada satu kelemahannya, yaitu orang-orang semakin tidak peka. Orang-orang semakin individualistik. Makanya sering sekali orang mengatakan, kenapa ya waktu berlalu begitu cepat? Padahal waktu itu tidak pernah lebih cepat ataupun lebih lambat. Waktu itu adalah waktu yang konstan, tidak pernah berubah. Lalu apa yang bisa membuat orang itu mengatakan, kenapa waktu begitu cepat berlalu? Tiba-tiba kita sudah mau masuk penghujung tahun 2020. Itu karena kita mulai tidak peka dengan keadaan yang di sekitar kita. Sehingga kita merasa waktu ini cepat berlalu. Karena kita tidak perlu lagi memikirkan mereka yang kesusahan. Kita tidak perlu lagi memikirkan pada saat ini ada orang-orang yang sedang mengungsi dalam rangka menanggulangi erupsi dari Merapi dan penderitaan-penderitaan lainnya. Kita tidak perlu pusing. Pada saat itu akhirnya kita merasa waktu begitu cepat. Karena pikiran kita seakan-akan tidak ada beban atau salib yang kita pikul. Padahal Tuhan pada saat ini memberikan kita suatu peringatan yang cukup jelas, yaitu tentang pengadilan terakhir, di mana Ia akan memisahkan antara domba dan kambing. Ia akan memisahkan yang baik, yang fasik. Ia akan memisahkan yang terang dan yang gelap. Lalu bagaimana cara Tuhan memisahkan itu? Di dalam ayat Matius 25, ayat mulai dari ayat 35 sampai 36, ini adalah sebuah cara untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Untuk kita masuk ke dalam golongan yang baik, domba-domba yang dikehendaki Tuhan, yaitu sebab ketika aku lapar kalian memberi aku makan, dan waktu aku haus kalian memberi aku minum. Aku seorang asing kalian menerima aku di rumah. Aku tidak berpakaian kalian memberikan aku pakaian. Aku sakit kalian merawat aku. Aku dipenjarakan kalian menolong aku, dan seterusnya. Itu adalah syarat untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Syarat untuk kita masuk ke dalam kelompok orang-orang baik dan orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Yaitu ketika ia kelaparan, ia kehausan, ia dipenjara, ia sakit,
kita melakukan aksi tindakan. Mungkin yang menjadi pertanyaannya, kapan pada saat ini Tuhan sakit? Kapan? Apakah mungkin saat ini kita dapat melihat Tuhan yang kelaparan? Apakah mungkin kita dapat melihat Tuhan yang kehausan? Inilah yang harus kita refleksikan. Yohanes Calvin pernah mengatakan, setiap orang adalah little Christ. Setiap orang adalah Kristus kecil. Jadi ketika ada orang yang kelaparan, secara tidak langsung di situ kita melihat Tuhan yang sedang kelaparan. Ada orang yang sedang kehausan, secara tidak langsung di situ juga kita sedang melihat Tuhan yang sedang kehausan. Ada orang yang sedang sakit, di situ kita secara tidak langsung melihat Tuhan yang sakit. Karena di dalam diri mereka ada Kristus. Dan bagaimana tindakan kita untuk mereka? Apakah kita seperti orang-orang yang tidak peka, individualistik, merasa itu bukan urusan saya, itu bukan tanggung jawab saya, sehingga kita akhirnya mengabaikan mereka dan kita tidak menolong mereka, kita tidak menolong Kristus di dalam mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita memasuki Minggu Kristus Raja. Raja alam semesta, Raja yang mulia, dan Raja yang peduli. Sebelum kita memasuki masa penantian atau masa Advent, minggu besok tanggal 29, kita akan melihat bagaimana Raja yang kita sembah ini. Dari Injil Matius ini kita dapat melihat Raja yang mulia ini adalah Raja yang tidak berleha-leha duduk di singgasana. Raja yang tidak berpakaian mewah, hidup mewah, memakai jubah yang megah. Tetapi Raja di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja yang benar-benar membumi. Raja yang turun ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hidup, merasakan, berempati, dan menolong mereka yang tersisihkan, mereka yang terpinggirkan. Itu adalah Raja yang peduli. Lalu bagaimana dengan kita? Orang-orang yang menyembah Sang Raja itu. Raja yang maha kuasa itu saja mau turun bersama, menolong, hidup bersama mereka, dan merasakan apa yang mereka rasakan. Bagaimana dengan kita? Ada sebuah kisah nyata yang cukup memilukan tentang seorang gadis kecil yang bernama Yuwiwi yang tinggal di Cina. Pada saat itu dia sedang berjalan di sekitar pasar sendirian. Dan ketika ia berjalan dan sedang menyeberang jalan, ia ditabrak oleh mobil van putih. Naasnya mobil itu tidak langsung berhenti dan menolong, tapi meninggalkan gadis kecil itu bersimbah darah. Tragisnya lagi adalah orang-orang yang hampir selusin lebih berlalu lalang di tengah tubuh Yuwiwi. Orang-orang hanya lewat, pura-pura tidak melihat, dan mereka tidak peduli terhadap gadis kecil yang saat itu sedang menderita. Satu orang lewat, dua orang lewat, tiga orang lewat, empat orang lewat, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya ada seorang gelandangan. Seorang gelandangan yang sedang mencari
rongsok di tempat sampah melihat gadis kecil ini yang sedang tergeletak di tengah jalan. Ditolonglah oleh gelandangan itu dan dibawalah ke rumah sakit. Usut punya usut, kenapa orang-orang pada saat itu hanya lewat dan pura-pura tidak melihat. Ternyata di negara Cina, ketika ada sebuah peristiwa dan kita terlibat di dalamnya, kita wajib menjadi saksi di kantor polisi dan wajib membiayai biaya rumah sakit untuk orang yang kecelakaan. Jadi orang-orang pada saat itu merasa mereka tidak mau terlibat dan itu merugikan mereka. Tidak begitu dengan gelandangan yang kita anggap tidak memiliki apa-apa. Dengan ketidakpunyaannya, dia masih memiliki kepekaan dan kepedulian untuk menolong Yuyui. Walaupun pada akhirnya karena terlambat mendapatkan pertolongan pertama, gadis kecil Yuyui meninggal dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah di sekitar kita. Masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita, yang tidak semampu kita, yang tidak seperti kita yang cukup untuk makan pada hari ini. Mulailah asah kepekaan kita, asah kepedulian kita. Karena raja yang turun ke dunia ini adalah raja yang peduli, raja yang berbela rasa, dan raja yang berempati. Selamat merefleksikan Minggu Kristus Raja, di mana raja yang kita sembah di dalam diri Yesus Kristus adalah raja yang adil, yang akan mengadili setiap mereka tanpa tebang pilih. Dan ia adalah raja yang peduli. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak.